Assalamualaikum Ibu Asna. Waalaikumsalam, Pak. Kabarnya hari ini bagaimana? Alhamdulillah kabarnya baik, Pak. Kalau Bapak bagaimana kabarnya? Oh, alhamdulillah baik juga. Ayo. Ibu, Iya. sebelum kita melakukan coaching pagi ini, ada beberapa hal yang harus saya tanyakan ke Ibu. Iya. Tapi sebelumnya saya mau ajak Ibu diskusi. Mm-mm. Ya, pendek-pendek, sebentar saja. Boleh enggak? Bisa, Pak. Oke. Jadi Ibu gini. Ada proses penilaian loh yang harus saya amati, yang harus saya isi, yaitu jurnal penilaian pada proses coaching nanti. Jadi, Ibu sebagai coach, bagaimana melakukan pertanyaan atau memberikan pertanyaan kepada coachee, nah itu saya akan nilai. Ya. Jadi bagaimana pertanyaan yang Ibu berikan berbobot atau tidak, kemudian bagaimana coachee juga merespon pertanyaan dari Ibu, seperti itu. Nah, setelah itu saya juga akan menilai pada proses coaching itu ada prinsip-prinsip dari coaching itu sendiri. Yang pertama, bagaimana Ibu membangun kemitraan dengan coachee, ya. Mitra dalam artian Ibu harus memposisikan diri sebagai orang yang setara dengan dia. Gitu. Kemudian yang kedua, Ibu harus berproses dengan aktif atau kreatif gitu selama proses coaching. Kemudian ada juga proses memaksimalkan potensi yang ada. Jadi Ibu harus bisa menggali potensi-potensi apa saja yang dimiliki coaching. Gitu. Nah, kita ke pertanyaan ya Bu ya. Nah, jadi pertanyaan yang pertama, saya mau tahu apa saja kompetensi yang Ibu harapkan dari proses coaching ini. Oke, jadi kompetensi yang harapkan saya kembangkan, Pak ya. Yang saya kembangkan yang pertama kesadaran diri. Yang berikut adalah saya akan mendengarkan dengan aktif. Kemudian yang terakhir saya akan memberikan pertanyaan yang bobot kepada coach. Luar biasa. Nah, dari 3 kompetensi yang Ibu sebutkan tadi, nah ada enggak yang lebih spesifik yang akan Ibu tekankan sebagai bahan observasi nanti? Oke, jadi saya lebih tekankan itu Pak tentang mendengarkan dengan aktif. Yang berikut adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. 2 itu yang saya akan tekankan pada coach. Oke. Luar biasa Bu ya. Pertanyaan terakhir. Indikator yang seperti apa kira-kira yang Ibu harapkan ada dalam proses coaching ini? Oke, jadi indikator yang saya harapkan yang pertama saya ingin menemukan coach saya menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke, baik sekali Bu ya. Jadi niat Ibu sangat luar biasa. Semoga proses coaching yang berlangsung juga yang berlangsung sangat baik ya. Baiklah Bu, saya kira untuk proses observasi awal kita sudah cukup. Dan sekarang saya berikan Ibu kesempatan untuk melakukan proses coaching itu. Ya, silakan Bu ya. Terima kasih ya Pak. Warahmatullahi wabarakatuh Ibu Asna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Siti. Mohon maaf Bu. Iya. Minta waktunya sebentar. Oke Ibu Siti silahkan. Ya, jadi gini Bu, Iya. saya memang dari kemarin sih pengen cari Ibu Asna. Ini karena saya pikir Ibu Asna merupakan salah satu kerabat saya nih. Saya langsung itu aja to the point aja. Jadi gini, saya meminta waktu Ibu, saya ingin menceritakan apa yang udah saya rasakan selama ini. Oke. Tapi ini berhubungan dengan sekolah ya. Oh iya. Aktivitas pembelajaran saya. Oke, silakan Bu Siti apa yang ingin diceritakan. Jadi gini Bu, Ibu tahu kan, saya di sini ngajar apa, gitu. Kapasitas saya sebagai apa. Sama-sama kita, saya pengen bicaranya kan ngomongnya dari hati ke hati karena kita sama guru. Benar sekali Bu Siti. Jadi gini Bu, aktivitas saya itu kan selain ngajar, saya juga punya kesibukan lain di sore hari. Nah, jadi yang membebani saya, pikiran saya itu gini,
saya yang tadinya belum punya aktivitas di sore hari, sekarang nih kan saya di tahun 2024 kemarin tuh udah dikasih tanggung jawab buat melatih. Oh iya, biasa. Nah, jadi aktivitas sore saya setelah pembelajaran itu kan harus ke lapangan melatih kan. Nah, terus jadi sebelum saya ngelatih itu saya menjadi pembimbing LCC di sekolah. Nah, alhamdulillah ini udah tahun ketiga, Bu. Oh iya, luar biasa. Iya, tahun ketiga saya membimbing anak-anak. Hanya saja saya merasa waktu itu tidak cukup. Oh iya, karena susah berbagi. Nah, terus yang menjadi beban pikiran saya seakan-akan apa yang diperintahkan oleh kepala sekolah itu saya tidak bisa laksanakan. Seakan-akan saya lari dari tanggung jawab. Oh iya, gitu. Jadi setelah pembelajaran itu, Bu, biasanya kan saya langsung lanjutkan sama pembimbingan LCC. Nah, akan tetapi pembimbingan ini memang terjadi. Hanya saja waktunya tidak maksimal seperti tahun-tahun kemarin. Jadi pembimbingan yang tadinya diawali pas setelah pembelajaran itu selesainya nanti kadang jam 7 malam, jam 8 malam. Oke, Ibu Siti. Oh iya, jadi Ibu Siti ini terkendalanya di waktu atau dengan beban kerja yang banyak ya Ibu Siti. Nah sekarang menurut Ibu Siti, apa yang Ibu Siti harapkan setelah coaching ini kayaknya? Untuk tentu saja untuk yang saya pengen harapkan setelah coaching ini, yang pertama tentunya saya pengen berbagi. Oh iya, berbagi. Iya, yang berikutnya saya menemukan perasaan ataupun insting saya tentang bagaimana memanage waktu ini bisa terlatih ya, seperti itu. Nah sekarang untuk itu menurut Ibu Siti, hal apa saja yang Ibu Siti lakukan agar bisa memanage waktu itu? Nah, iya. Memang yang pertama itu the first. Saya kemarin sudah berbincang-bincang dengan rekan sejawat saya yang di staf kesiswaan. Nah, saja saya menemukan salah satu fungsi dari kebijakan kepala sekolah. Peran kepala sekolah gimana sih agar saya itu tetap dinilai sebagai guru yang bertanggung jawab. Jangan sampai tugas yang sudah diberikan oleh kepala sekolah itu tidak bisa terlaksana hanya karena saya punya aktivitas lain selain mengajar, seperti itu. Oh iya, jadi yang pertama untuk ini adalah peran dari kepala sekolah ya Ibu. Nah sekarang saya sependapat dengan Ibu, dari semua kegiatan kita itu peran kepala sekolah yang sangat penting. Nah sekarang Ibu Siti, menurut Ibu Siti, apa yang menjadi rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Kemarin kan memang tetap ada hubungannya dengan kepala sekolah kan? Iya. Yang berikut saya pengen ada audiens langsung dengan kepala sekolah nih Bu. Sekiranya saya ingin mencari sedikit kebijakan untuk tentang memanage waktu itu. Nah, misalnya saya kan ngajarnya PJOK kan di pagi hari. Nah, apakah saya setelah ngajar PJOK itu sekitar di jam 10 itu kan batas pelajaran PJOK. Nah, apakah pembimbingan yang tadinya setelah di jam sekolah, setelah jam pembelajaran berakhir itu saya geser atau saya majukan ke sebelum zuhur atau setelah saya mengajar. Jadi memang ada dispensasi langsung kepada anak-anak yang akan saya bimbing nanti soal pembelajaran itu. Jadi yang Ibu Siti harapkan itu adalah dispensasi untuk anak-anak yang mengikuti kegiatan itu. Nah, bagus sekali Bu Siti, rencana Ibu Siti sangat bagus. Nah, sekarang saya harapkan rencana Ibu Siti itu berhasil. Nah, Ibu Siti, kapan rencana ketemu dengan Ibu Kepsek? Ya, ini kan memang saya sudah punya planning yang matang untuk kedepannya. Nah, ini hari ini setelah saya ngajar kan habis ini kan saya masih ada kelas lagi. Nah, rencananya hari ini juga saya akan ketemu Kepsek. Insya Allah kalau memang beliau nggak sibuk, agar saya sudah mendapatkan apa yang saya inginkan gitu. Oke, jadi rencana Ibu Siti nanti hari ini atau besok ya. Dan sekarang harapan apa ya harapan apa yang Ibu Siti harapkan setelah pertemuan dengan Kepsek ini? Iya, tentunya setelah pertemuan ini
sangat berharap Kepsek langsung menyetujui dan memberikan kebijakan tentang apa yang saya inginkan. Yang pertama itu yang tadi anak-anak LCC bisa langsung dikasih dispensasi setelah saya ngajar, gitu. Jangan menunggu nanti setelah pembelajaran usai. Oke, baik sekali. Nah, Ibu Siti, sekarang seberapa besar komitmen Ibu untuk melaksanakan kegiatan ini? Ya, untuk kalau dikembalikan ke diri saya, saya sangat memang sangat berkomitmen karena saya sangat komit. Jikalau dia bisa dinilai 1 sampai 10 ya, mudah-mudahan saya ada di tingkatan ke-10. Oke, hebat sekali Bu Siti ya. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapannya Ibu Siti. Oke, nah sekarang Ibu Siti, apakah masih ada yang perlu diceritakan di saya? Alhamdulillah Bu Asna, untuk saat ini udah lebih dari cukup apa yang ingin saya saya utarakan. Oke, alhamdulillah. Oke, terima kasih Bu Ya, Siti. Bu As, Nanti kita ketemu lagi ya, Bu Siti. terima kasih ya Bu As, udah memberi waktunya. Ibu Asna. Waalaikumsalam Pak Sam. Bagaimana kabar kali ini? Alhamdulillah baik Pak. Oke. Tadi saya sudah menyaksikan langsung proses coaching ya, Ibu sama Ibu Siti ya. Sebelum kita akhiri semua ini, saya ingin menanyakan beberapa hal pada Ibu ya selaku coach pasca observasi ya. Yang pertama, saya ingin tahu kira-kira sejauh mana indikator-indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan dari proses coaching tadi. Oke, terima kasih Pak. Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta, menanyakan tujuan ke coaching, kemudian mengidentifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga dengan alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya, Pak. Iya, baik. Artinya kita punya pandangan yang sama ya. Iya. Saya juga melihat tadi percakapan yang Ibu lakukan, pertanyaan-pertanyaan yang Ibu hadirkan dalam proses coaching itu pertanyaan-pertanyaan yang membobot, yang selama proses coaching tadi itu mitra yang Ibu bangun sangat bagus sekali. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang Ibu munculkan itu saya kira sangat menggali potensi daripada Ibu Siti. Sehingga tadi sedikit saya mengutip itu terkait dengan bagaimana upaya Ibu Siti sebagai coach itu untuk melakukan koordinasi dengan kepala sekolah ya sesegera mungkin. Saya kira sangat luar biasa. Alur yang Ibu lakukan pada proses coaching juga itu saya kira sudah mewakili semua tahapan daripada tahapan tirta dalam dan juga prinsip-prinsip coaching itu saya kira sudah sangat sempurna sekali. Ya, sangat baik sekali. Jadi saya kira sebelum kita tutup, satu pertanyaan lagi, apa kira-kira yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil proses coaching pagi ini? Oke, berdasarkan hasil coaching tadi saya, Pak, saya ingin lakukan dengan cara saya lebih meningkatkan proses pemahaman saya sehingga kita dapat melakukan coaching lagi dengan lebih baik lagi. Luar biasa sekali. Motivasi Ibu untuk menjadi seorang coach yang hebat saya kira perlu dipertahankan ya. Karena memang saya lihat potensi-potensi yang ada dalam diri Ibu untuk menggali potensi orang lain itu sangat luar biasa. Saya kira semoga ke depan bisa lebih baik lagi dan semoga hasil coaching hari ini bisa kemudian bermanfaat untuk Ibu sebagai coach dan juga terutama buat Ibu Siti sebagai coach ya. Saya kira ini saja, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Asna. Apa kabarnya hari ini, Bu? Ya, alhamdulillah baik, Bu. Oke, alhamdulillah baik ya. Nah, Ibu Siti, sebelum kita melakukan coaching, saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Nah, pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Hari ini ya. Nah, pada coaching kita hari ini, coach dan coach akan saya amati dan saya akan nilai apakah sudah sesuai dengan alur tirta.
atau belum. Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada koci, dan koci juga bagaimana merespon dan menanggapi pertanyaan itu. Nah, perlu Ibu ketahui bahwa pada coaching ada prinsip. Nah, coaching yang pertama adalah bagaimana cara Ibu membangun mitra dengan koci, kemudian proses aktif dan kreatif, kemudian bagaimana Ibu memaksimalkan potensi koci. Nah, sekarang kita ke pertanyaan Ibu ya. Pertanyaan pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Iya. Untuk pertanyaan pertama pada kompetensi yang akan saya kembangkan adalah kesadaran penuh, mendengarkan dengan aktif apa yang akan disampaikan nanti, diceritakan nanti oleh coach, terus memberikan pertanyaan yang berbobot tentunya, Bu. Jadi kompetensi yang Ibu Siti kembangkan ada 3 ya. Yang pertama kesadaran diri, yang berikut mendengarkan dengan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi itu kira-kira ada yang lebih spesifik dari perkembangan yang Ibu Siti tingkatkan atau? Iya, Bu. Saya untuk kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan nanti adalah mendengarkan aktif tentunya dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi hanya 2 yang lebih spesifik ya Ibu Siti. Nah, sekarang ke pertanyaan terakhir ya Ibu Siti. Bagaimana atau indikator yang bagaimana yang Ibu Siti inginkan dalam proses coaching hari ini? Saya ingin menemukan saya ingin coach saya menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah atau tahap-tahap dalam mengatasi permasalahannya. Seperti itu, guys. Oke, baik sekali ya Ibu Siti. Nah, Ibu Siti, demikianlah observasi kita kali ini. Silakan Ibu Siti melakukan coaching dengan terima kasih. Oke, terima kasih Bu Siti. Ya, Bu Siti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Bu. Ya. Mari Pak, silakan duduk. Ya, makasih. Aduh. Ibu Siti, saya sudah beberapa hari ini ingin sekali bercerita dengan Ibu Siti. Ada yang menjanggal di kepala saya tentang peserta didik dan saya sampai sekarang masih mencari formulasi yang tepat. Kira-kira apa yang mau saya berbuat? Kalau Bapak berkenan, silakan diceritakan Pak. Iya, karena saya pikir 6 bulan lalu saya pernah bercerita juga yang sama dengan Ibu Siti dan saya kira Ibu Siti sudah membantu saya untuk masalah itu dan saya ingin mengulang kembali itu, tapi dengan masalah yang berbeda sih Ibu Siti. Anak-anak ini sering sekali lompat pagar. Jadi kalau guru tidak ada sedikit atau terlambat sedikit masuk, pasti mereka sudah jarang sekali di kelas. Ada aja salah alasannya. Yang parahnya kemarin itu, ada loh yang ditemukan merokok. Jadi saya memang, saya harus pikir kira-kira solusi apa lagi yang mau saya kasih. Gitu. Jadi saya minta kira-kira gimana ya, bantu saya memikirkan solusinya lah begitu. Untuk temukan solusinya kira-kira. Jadi gini Pak Sam ya, saya bersyukur juga Pak Sam sudah datang langsung menghadap saya, ketemu dengan saya. Nah, mungkin menurut Bapak, apa yang Bapak harapkan untuk pertemuan ini, pembicaraan kita hari ini? Oke, jadi saya sangat berharap banyak sekali. Mungkin yang perlu digarisbawahi, saya ingin menemukan satu solusi yang tepat. Bagaimana sih biar anak-anak itu enggak lompat pagar lagi, rajin masuk kelas, tidak bolos, apalagi harus berkasus seperti itu. Nah, menurut Bapak, menurut Pak Sam ya, nah, apa saja hal-hal yang membuat anak didik Bapak, peserta didik Bapak melakukan hal tersebut yang begitu Pak, yang tadi? Kalau sering saya lihat sih karena pergaulan, satu. Yang kedua karena
banyak kelas yang tidak ada gurunya. Jadi kembali kayak itu ya. Iya, Ada siswa, ada guru. guru. Kemudian sering juga sih ketika apa ya, anak-anak sering curhat, Pak bagaimana kayak masuk kelas? Hari ini ceramah, besok ceramah lagi gitu. Bosan. Jadi kayak nggak ada gregetnya gitu loh gitu. Jadi mereka pikir mereka sekarang itu anak-anak lagi pada pintar-pintar pilih guru gitu. Jadi kalau ada guru si ini gitu kan, mereka rajin masuk. Tapi kalau guru si ini kayak nantilah gitu kan. Gitu. Jadi milih maunya yang ini gitu, Iya. kita sama guru yang lainnya. Jadi berdasarkan dari menarik kasus yang Bapak ceritakan tadi, nah mungkin nantinya Bapak apa yang akan Bapak lakukan? Saya berpikirnya sih, pertama saya mau ketemu Kepsek. Kemudian bersama dengan kesiswaan mungkin ya, berharapnya ada kebijakan dari Kepsek biar guru-guru bisa rajin juga masuk kelas kan gitu. Kemudian bisa lebih inovasi dalam pembelajaran gitu. Tidak monoton. Cuma memang kendala kita di sekolah itu banyak lo guru senior, jadi kan kayak gimana begitu, kita mau kolaborasi berbagi begitu kayak berat begitu, karena memang beda masa ya itu ya, jadi itu yang selalu jadi alasan mereka kadang gitu. Jadi imbasnya saya kira ke anak-anak gitu, cuman saya nggak bisa selesaikan ini sendiri kan, siapa saya kan. Jadi rencananya saya mau ketemu kepala sekolah lah insya Allah. Saya sih memang sependapat ya dengan apa yang akan direncanakan, apa yang akan dilakukan nanti oleh Pak Sam. Di samping dengan kepala sekolah juga Pak Sam juga tadi menyebutkan ingin audiens langsung berhadapan langsung dengan kesiswaan. Nah, lalu bagaimana sama teman-teman guru juga sih? Iya, rekan kerja ya gitu ya Pak. Nah, lalu bagaimana dengan yang nantinya Bapak akan lakukan setelah ini nih ketemu dengan Kepsek gitu, Wakasek kesiswaan gitu ya kan Pak? Nah, kan planningnya kalau saya sudah ketemu Kepsek, saya mau masukkan ide saya, siapa tahu gagasan saya diterima. Karena hari ini kebetulan saya lagi berproses di pendidikan guru penggerak. Nah, banyak gagasan, banyak ilmu, banyak ide yang saya dapat dari pendidikan itu, dan saya mau berbagi. Gitu. Ya minimal lah bagaimana menghadirkan pembelajaran yang lebih berinovasi dengan IT saat ini, katakanlah begitu. Cuma saya butuh ruang, ya kan? Kan tidak enak dan saya bilang, ayo kita kumpul, saya mau kasih materi kan, tidak enak kan, kalau Kepsek yang instruksikan kan lebih enak, ayo kita ketemu kapan, saya pematerinya, ya kan, kita bisa berbagi, itu mungkin yang pertama. Kemudian yang kedua, saya kira saya ingin bentuk komitmen dengan Wakasek kesiswaan tentang penerapan keyakinan kelas lah kayaknya gitu ya, jadi bagaimana kalau kemarin-kemarin lebih kepada aturan, lebih pada hukuman, ya kan? Kita akan coba pendekatan-pendekatan yang lain lah gitu. Biar anak-anak tidak merasa kemudian di-judgment gitu. Tapi mereka merasa terpanggil untuk kemudian hadir dalam kelas itu karena mereka meyakini bahwa ada hal baik di dalam kelas itu. Berharapnya sih begitu, Bu. Ya, sebenarnya untuk keyakinan kelas itu sendiri ya. Jangan semata-mata sebagai guru harus menghakimi anak tanpa ada kesepakatan yang terjadi antara guru sama murid. Nah, gitu. Nah kira-kira mungkin selanjutnya nih, jadi sekarang Bapak rencananya menyelesaikan masalah ini dengan cara yang tadi itu ya, dengan teman-teman kita akan buat mungkin di berbagai praktik baik Bu, ya kan, gitu. Jadi kan ada in-house training atau mungkin di hari Jumat itu kita biasanya ada apa ya? Apa istilahnya? Kombel ya. Saya mau saya punya waktu di situ untuk berbagi praktik baik dengan teman-teman terkait dengan proses belajar yang berdiferensiasi contohnya, ya kan? Bagaimana kemudian berdiferensiasi dalam gaya belajar anak-anak, kemudian divariasikan dengan
teknologi untuk menghadirkan media pembelajaran yang kemudian tidak monoton pada satu, gitu kan, bisa berdiferensiasi dengan IT saat ini. Jadi tentunya kalau memang guru tersebut ingin mengembangkan cara belajarnya, ya mungkin saja ditentukan dengan kapasitas atau kebutuhan apa yang akan dibutuhkan oleh anak tersebut kan, gitu. Nah, jadi gini, untuk berdasarkan dari kasus yang tadi, nah rencananya kira-kira kapan sih Pak Sam akan menghadap Kepsek kesiswaan atau Kan tadi ini kebetulan saya hanya ngajar itu jam ke-3-4 hari ini, ya kan? Nah, rencananya jam ke-5-6 itu saya mau ke ruang Kepsek. Cuma tadi saya cek Kepseknya lagi keluar, mudah-mudahan balik. Jadi kalau balik Kepsek, saya pastikan secepatnya saya mau ketemu Kepsek. Karena saya pikir ini tidak bisa dibiarkan terlalu larut, kan begitu, kasihan juga anak-anak. Nah, begitu juga di kesiswaan. Tapi pagi tadi di piket saya sudah ketemu dengan Wakasek kesiswaan, kita sempat bahas ini gitu. Cuman dari beliau sih kembali ke kesepakatan kita. Jadi kalau kita memang benar-benar komitmen untuk sama-sama menghadirkan keyakinan kelas seperti apa di dalam kelas kan gitu. Jadi beliau juga support gitu dengan apa ya, aturannya yang akan dibuat di kesiswaan nanti. Gitu. Sisa waktu saja. Tapi kalau untuk Kepsek rencana sih hari ini gitu lah, ya, cepat. Berarti saya udah bisa memastikan kalau Pak Sam ini memiliki prinsip time is money. Waktu adalah uang. Jadi lebih bagus secepatnya, ya kenapa harus ditunda? Nah, nanti kalau misalnya udah ketemu sama Kepsek nih, sama Wakasek juga kesiswaan. Nah, mungkin harapan setelah pertemuan itu seperti apa, Pak? Ya, saya sangat berharap sih Kepsek bisa support ya ide saya, meskipun kalau Wakasek tadi sih iya, tapi yang jadi PR besar itu apakah kemudian teman-teman guru ya kan itu bisa sepemahaman dengan kita kan gitu. Itu yang saya kira harus butuh loh support dari Kepsek gitu kan, nggak bisa hanya saya saja kan gitu. Jadi harapannya sih begitu, dapat respon positif dari Kepsek, Wakasek maupun teman-teman. Saya juga sependapat ya. Support system itu adalah semua kru yang ada di dalam sekolah. Nah, jadi setelah itu kan memang ada komitmen yang Bapak akan sepakati dengan yang Kepsek maupun Wakasek itu. Nah, seberapa besar komitmen Bapak untuk hal tersebut, Pak? Kalau parameternya angka katakanlah 1 sampai 10, saya ada di 11. Waduh, lampau ya Pak, melebihi. Gitu. Itu kalau bicara tentang keseriusan saya soal anak-anak lah gitu. Karena saya pikir gini, saya di sini hidup dan menghidupi keluarga itu dari gaji saya. Saya takutnya ketika di kemudian hari saya tidak bisa pertanggungjawabkan posisi saya sebagai guru gitu loh. Ini siswa Bapak, iya, habis berantem Pak, malu saya kan begitu kan. Maksudnya gini, sebelum semua itu terjadi, sebelum panjang, risikonya belum meluas, saya mengantisipasi itu. Jadi saya punya komitmen yang besar bahwa ketika ini disupport oleh teman-teman guru, oleh kepala sekolah dan wakil siswaan, saya akan orang pertama paling depan untuk komitmen menjalankan semua rencana. Jadi gitu, 1 sampai 10 Bapak 11. Ibaratnya kalau anak lompat jauh nih, jadi tarik mundur, kayak ketapel ya, ditarik mundur biar jauhnya lebih. Iya, di situ ada gravitasinya lebih tinggi gitu. Semangatnya gitu loh Bu. Iya. Jadi saya sudah mendengarkan cerita Bapak, rencana Bapak selanjutnya seperti apa nih. Nah, kebetulan juga ada pengamat. Saya sangat setuju, dan untuk secara saya pribadi memang sangat mendukung dengan apa yang Pak Sam akan lakukan nanti. Nah, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Amin. Dan insya Allah rencana Bapak yang hari ini akan ketemu dengan Kepsek maupun Wakasek kesiswaan akan segera terrealisasi. Iya, mudah-mudahan. Saya berharapnya sih begitu. Insya Allah. Gitu. Terima kasih banyak ini Bu. Saya kira ide-ide dari Ibu sudah bantu. Saya kira ini sudah kali kedua ya Bu kita ketemu. Iya, ya. Terima kasih kembali. Saya kira saya mau bilang bahwa jangan bosan-bosan lah Bu untuk berikan kami support ya, ide-ide gagasan Ibu biar kami bisa menemukan jalan keluar dari masalah yang kami hadapi. Nah, justru saya malah lebih bersyukur Pak ketika Bapak punya masalah,
Bapak cari saya gitu kan. Nah, ini alhamdulillah ya sudah kali kedua Pak. Iya. Berarti Bapak nggak bosan juga ketemu saya nanti. Saya senang sekali dong. Alhamdulillah. Ya. Ini coach terbaik saya. Iya, makasih Pak. Oke, makasih banyak Iya ya. Pak, mari, makasih. Mari. Halo Pak Sam. Ya. Assalamualaikum Ibu Siti. Ya, waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu? Baik, Bos. Oke, alhamdulillah. Nah, Ibu Siti, tadi Iya, Bu. sudah melihat bagaimana Ibu Siti melakukan coaching dengan Pak Sam. Namun, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi ya Ibu. Nah, yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Jadi setelah coaching tadi ini, di coaching tadi saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta, dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tentunya tanggung jawab. Nah, sehingga dengan alur tersebut saya bisa menggali coaching, menceritakan permasalahan dan menemukan solusi yang tentunya yang sangat diharapkan. Oke, hebat sekali ya Ibu. Tadi juga saya sudah melihat cara Ibu menanyakan atau menggali pertanyaan. Yang berikut sebagai pengamat atau itu proses coaching antara Bapak dan Bapak Sam dengan Ibu Siti tadi, alhamdulillah berjalan dengan baik. Prosesnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta Ibu ya. Kemudian Ibu juga sudah berusaha menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada Koci sehingga Koci dapat menemukan solusi dari permasalahannya Ibu ya. Ada satu pertanyaan lagi Bu ya. Kira-kira apa yang akan dikembangkan berdasarkan coaching tadi? Apa yang Ibu harapkan dan berdasarkan hasil tadi, aduh tunggu. Nah Ibu Siti, sebelum kita ke penutup, saya akan bertanya pertanyaan terakhir ya Ibu. Apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil yang coaching yang Ibu lakukan tadi? Ya. Jadi yang ingin saya lakukan nanti dengan cara memahami proses sehingga kita dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi tentunya Bu. Oke, nah baiklah Bu, semoga kedepannya kita dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi. Nah Ibu, demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Ya. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sam. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Kita langsung saja ya Pak ya. Iya. Baik, sebelum kita melakukan coaching nanti sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Pak. Bukan melakukan sih, menanyakan pertanyaan. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian hari ini. Baiklah Pak, pada coaching kita hari ini coach dan coachee akan saya amati dan nilai apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Nah, kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee nanti, yang juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari Bapak sebagai coach, dan jangan lupa sesuai dengan prinsip dari coaching. Tentunya ada kemitraan, yang berikut proses kreatif, dan maksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama adalah kompetensi apa? Nah, ini saya mau pertanyaan pertama ya Pak. Oke. Jadi kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Oke, jadi adapun kompetensi yang rencana yang akan saya kembangkan ada beberapa. Yang pertama kesadaran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan dengan aktif, dan yang terakhir mungkin ya memberikan pertanyaan yang memiliki bobot yang bagus. Ya. Nah, sekarang kita pertanyaan yang kedua. Untuk pertanyaan kedua ini, kompetensi mana yang secara spesifik yang akan Bapak observasi nanti? Oke. Jadi dari 3 kompetensi itu ada 2 yang saya ingin benar-benar diterapkan ya. Yang pertama itu terkait dengan mendengarkan aktif ya, sehingga
saya bisa mengetahui potensi yang memang dimiliki oleh coach. Ya. Kemudian yang kedua, memberikan pertanyaan yang berbobot agar bisa selaras antara apa yang saya inginkan dengan apa yang perlu diungkapkan oleh coach itu sendiri. Ini kita udah last pertanyaan terakhir. Tentunya ini kan Bapak saat melakukan coaching nanti, mungkin indikator yang bagaimana yang Bapak paling inginkan dalam proses coaching tersebut, Pak? Oke, jadi bicara tentang indikator, saya kira semua coach punya indikator yang sama terkait keberhasilan ya. Ada yang perlu digarisbawahi di situ adalah bagaimana saya sangat menginginkan bahwa setiap orang yang menjadi coach adalah mereka yang bisa menemukan sendiri solusi terhadap masalah-masalah mereka begitu. Jadi mereka bisa sendiri menggali potensi, berpikir mandiri sehingga mereka tidak sulit mencari jalan keluar dari setiap problem yang mereka hadapi. Kira-kira seperti itu, Bu. Ya, baiklah, Pak. Semoga observasi kali ini sukses ya, Pak. Jalan lancar. Terima kasih. Nanti sebentar Bapak lanjutkan dengan siap. Baik, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Pak, apa bisa saya masuk? Ya, mari. Silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari dulu. Oke. Nah, Pak. Gimana kabarnya hari ini, Ibu Asna? Alhamdulillah kabarnya baik, Pak. Oh ya, saya dengar dari teman-teman, katanya Ibu Asna lagi mau menyampaikan sesuatu ya ke saya. Oh iya, baik Pak. Kebetulan Bapak di sini ada satu permasalahan Pak yang mengganggu pikiran saya akhir-akhir ini, Pak. Bisa diceritakan mungkin lebih mendalam permasalahannya itu seperti apa? Oke, terima kasih Pak. Permasalahan saya Pak ada dari beberapa orang guru, ada satu orang guru itu kayaknya Pak yang tidak mau berkembang. Seperti itu. Oke. Jadi menurut Ibu, kira-kira apa kemudian yang Ibu harapkan dari bincang-bincang atau coaching kita pagi ini? Oke, Pak. Yang saya harapkan setelah saya melakukan coaching ini, saya akan mendapatkan solusi atau gambaran bagaimana cara saya untuk membantu teman saya ini, Pak, untuk berkembang. Oke, ya. Setelah saya dengar permasalahan Ibu tadi saya coba mengambil satu kesimpulan kecil masalah yang menjadi beban pikiran Ibu itu adalah teman Ibu yang sulit untuk kemudian berkreatif kira-kira gitu ya, mau berkembang, minatnya kurang kira-kira gitu. Saya ingin tanya sesuatu, Bapak. Menurut Ibu Asna, ya, perkembangan yang seperti apa yang Ibu harapkan? Nah, Bapak, perkembangan yang saya harapkan itu, Pak, guru teman saya ini, Pak, bisa menjadi memberikan pengajaran yang bervariatif, menggunakan metode yang baik, model pembelajaran yang menyenangkan, dan menggunakan media-media yang berbasis IT karena Bapak tahu kan sekarang anak-anak sudah serba IT, jadi kayaknya mereka lebih menarik lagi kalau pembelajaran itu sesuai dengan zaman mereka, Pak. Luar biasa, ini harapan Ibu ya. Iya. Nah, terus menurut Ibu, hambatan Ibu untuk kira-kira hambatan teman-teman untuk mengaplikasikan itu di dalam kelas, ya, itu kira-kira apa menurut Ibu? Menurut saya mungkin karena kurangnya pelatihan itu. Yang kedua mungkin dari faktor internal dari diri sendiri guru itu. Dan yang berikut mungkin
harus ada kepala sekolah lebih face to face atau lebih fokus ke ibu guru ini untuk meningkatkan kualitas pembelajarannya jadi seperti itu hambatannya ya. Mm-mm. Nah sekarang dari hambatan-hambatan yang Ibu sampaikan ke saya, ya kan? Saya mau tanya lagi nih, ya, apa yang Ibu Asna bisa lakukan untuk menjawab tantangan-tantangan itu kira-kira? Oke, Pak. Mungkin yang saya bisa lakukan, yang pertama saya akan melakukan pendekatan dengan ibu itu. Yang berikut saya akan mengkomunikasikan dengan kepala sekolah untuk menjawab tantangan saya ini. Kemudian saya akan berbicara dengan senior-senior saya. Mungkin ada pendapat dari mereka. Yang berikut setiap ada pelatihan-pelatihan seperti itu, mungkin saya akan mengutus sarankan kepada kepala sekolah supaya kepala sekolah akan mengutus beliau untuk melakukan pelatihan itu supaya ilmu yang dia miliki itu akan berkembang. Baik Seperti itu, Pak, solusi saya. Baik sekali. Dari banyaknya solusi-solusi yang kemudian menjadi gagasan Ibu, itu kan saya kira semua sangat baik. Apa yang akan Ibu dahulukan kira-kira dalam dalam masa dekat ini dari banyaknya solusi-solusi yang Ibu pikirkan itu ada berapa saja kira-kira? Oke, mungkin yang pertama yang saya lakukan itu yang paling gampang itu paling menemui kepala sekolah, Pak. Oh iya. Saya akan temui kepala sekolah dan saya akan mengkomunikasikan dengan kepala sekolah. Seperti itu, Pak. Oke, jadi Ibu akan menemui kepala sekolah untuk membahas ini ya gitu. Iya, Pak. Kalau boleh ditanya lagi, rencana Ibu itu kapan kira-kira bisa dieksekusi? Oke, Pak. Berhubung tadi hari Jumat, Pak, waktunya pendek dan kita juga tadi ada kegiatan pramuka, jadi masih sibuk. Rencana saya akan bertemu dengan kepala sekolah itu hari Senin, Pak. Insya Allah kalau beliau punya waktu, nanti saya ketemunya itu hari Senin. Oke. Kira-kira setelah Ibu ketemu dengan kepala sekolah, ya kan? Kemudian ada pembicaraan-pembicaraan selanjutnya gitu. Apa kira-kira yang bisa Ibu harapkan dari pertemuan itu? Oke. Pastinya kalau setelah menemui kepala sekolah, saya ingin menemukan solusi dari kepala sekolah. Kemudian ibu kepala sekolah itu bisa memberikan saran saya apa yang saya lakukan setelahnya. Seperti itu, Pak. Oke. Terus gini, ini bicara seandainya loh Bu. Iya. Ya. Nah sekarang ini Ibu sudah ketemu kepala sekolah, Ibu sudah temukan kira-kira jawaban dari kepala sekolah, ada solusinya, gitu kan. Nah kalau kita presentasikan loh Bu, maksudnya 1 sampai 10, kira-kira bisa seangka berapa loh gitu, komitmen Ibu untuk jalankan? Oke, kayaknya kalau untuk diangkakan itu Pak, 10 kayaknya. Karena saya ingin membantu teman saya ini berkembang itu juga kan bukan hanya untuk beliau, tapi untuk siswa dan untuk sekolah saya juga Pak. Untuk tercapai visi saya juga saya harus berperan penting di situ Pak. Oke, sangat baik sekali saya kira. Nah, mungkin pertanyaan kedua paling terakhir ya. Oh iya Pak. Apa kira-kira yang Ibu dapatkan dari pembicaraan kita ini? Oke Pak, alhamdulillah Pak setelah coaching ini gambaran saya untuk menyelesaikan masalah ini tercapai. Langkah saya selanjutnya saya sudah bisa tahu apa yang saya lakukan, Pak. Oke. Seperti itu. Oke, jadi nanti kita akan ketemu pekan depan lagi. Saya tunggu loh hasilnya. Kira-kira bagaimana hasil pertemuan dengan kepala sekolah, progresnya seperti apa. Yang pasti saya menunggu infonya dari Ibu. Oke, terima kasih. Iya, Pak. Yang penting sukses, Ibu. Good job, semangat ya. Saya kira untuk coaching kita kali ini sampai di sini dulu ya. Oke, Pak. Ya, terima kasih sudah berbagi. Ya, semoga Ibu bisa segera mendapatkan solusi dari semua masalah yang Ibu hadapi. Oke, Pak. Terima kasih, Pak, atas waktunya. Saya permisi dulu ya, Pak. Oke, sama-sama. Iya. Warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam.
Ya. Gimana? Siap, Oke, semangat bagus. lah. Enak ya coaching Ya. tadi? Alhamdulillah. Oke, tadi kan Pak Sam sudah melakukan coaching dengan Ibu Asna. Ini kita udah masuk ke akhir observasi kita. Nah, saya akan menanyakan beberapa hal pasca observasi. Yang pertama itu apa saja yang sudah Bapak lakukan saat melakukan coaching yang tadi terkait permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Asna. Oke, jadi ada beberapa hal yang coba saya lakukan. Pertama tadi saya coba melihat psikologi dari coaching ya. Karena memang dari bahasa tubuhnya memang psikologinya agak sedikit terbebani dengan keadaan temannya. Gitu ya. Sehingga saya coba melakukan pendekatan-pendekatan yang sifatnya untuk menggali potensi daripada ibu itu untuk kemudian dia bagaimana ya menakar kemampuannya sampai menemukan solusi atas masalahnya. Tapi yang tidak saya lupakan adalah bagaimana tahapan Tirta itu bisa saya terapkan dalam proses coaching, kemudian bagaimana mendapatkan prinsip daripada coaching itu sendiri dalam proses pelaksanaannya. Jadi memang kalaupun ada kekurangannya mungkin saya kira sebagai bahan refleksi dari saya sendiri ya gitu ya, saya akan perbaiki ke depan. Cuma yang pasti saya merasa bahwa saya telah mampu untuk kemudian bagaimana menakar dan memberikan penguatan terhadap potensi bahwa ibu pasti mampu untuk selesaikan masalah ini. Ibu pasti bisa menemukan akar masalahnya gitu. Itu sudah saya lakukan. Jadi saya lihat tadi berdasarkan yang udah di terlaksana tadi itu Pak Sam merupakan salah satu support system dari Ibu Asna. Iya, amin. Semoga selanjutnya bukan cuma Ibu Asna saja yang mengalami problem yang akan menemui Bapak Sam sebagai coachingnya. Nah, nah ini baik Pak, menurut saya sebagai pengamat saya sendiri tadi proses coaching memang Bapak dengan Ibu Asna itu sudah memang berjalan dengan baik, lancar. Alhamdulillah. Bapak juga sudah menggali berusaha sesuai dengan alur Tirta. Dan juga Bapak sudah berusaha menggali pertanyaan-pertanyaan kepada coach sehingga Ibu Asna yang menjadi coach itu sendiri bisa menemukan solusi dari permasalahan. Dan coaching kali ini sudah sesuai dengan prinsip coaching tentunya Pak ya. Nah, ini kita pertanyaan terakhir Pak. Nah, sebelum kita tutup nih, saya akan menanyakan apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil yang barusan Bapak lakukan. Oke. Jadi saya akan coba mengembangkan kompetensi-kompetensi di dalam coaching itu sendiri, agar kemudian proses coaching yang bisa saya lakukan ke depan akan lebih perfect, lebih sempurna kira-kira. Jadi saya bisa kemudian memberikan setidaknya solusi pada tingkat awal untuk kemudian menjawab kerisauan dari teman-teman terkait masalah mereka, baik itu mungkin di rumah, di sekolah, dan tujuan saya sih sebenarnya untuk mereka bekerja lebih nyaman, ya, tidak terganggu psikologinya, lebih penting saya kira. Iya. Semoga nanti Bapak sebagai coaching tidak akan bosan dengan menghadapi teman Pak terbaik. Baiklah Pak, semoga kedepannya kita melakukan proses coaching ini yang lebih baik lagi. Sesuai dengan observasi kita hari ini Pak. Semoga bermanfaat bagi kita semua, tentunya untuk Bapak sebagai coach dan Ibu Asna sebagai coach. Iya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.